Eh, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Sulaiman. Di sini saya akan menjelaskan apa sih gamelan pelok salendro gitu dan bagaimana cara, dan menjelaskan juga bagaimana bermain dengan embat cawilet gitu ya. Oke, sebelum lebih jauh untuk pembahasan kali ini ya, dari data-data yang sudah saya rangkum kali ini gitu ya. Eh, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu yang namanya gamelan. Gamelan itu dari daerah mana gitu ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang gamelan. Gamelan adalah alat musik ensemble tradisional Jawa, Sunda, dan juga Bali di Indonesia yang memiliki tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis itu ya tangga nada yang terdiri dari da, mi, na, ti, la. 5 tangga nada, berbeda dengan diatonis yang memiliki 7 tangga nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Tangga nada pentatonis dalam sistem tangga nada disebut dengan laras. Nah, disebut dengan nada laras, dengan nada atau laras, salendro, dan pelok. Terdiri dari instrumen musik perkusi yang digunakan pada seni musik karawitan. Nah, musik karawitan itu adalah seni gamelan dan suara bertangga nada salendro dan pelok. Kesenian ini terkenal di Pulau Jawa dan Bali. Istilah karawitan berasal dari bahasa Jawa yang itu rawit, yang berarti halus, lembut. Jadi karawitan itu berarti kelembutan perasaan yang terkandung dalam seninya gitu. Lalu pasti salendro gitu ya. Salendro atau kadang kala dieja sebagai salendro adalah satu di antara 2 skala dari gamelan musik. Skala ini lebih mudah untuk mengerti daripada pelok ataupun skala lain, karena adalah secara mendasar hanya 5 nada dekat yang berjarak hampir sama dalam 1 oktav. Oke. Lalu ada pelok gitu ya. Pelok adalah satu dari 2 tangga nada pekok dipakai dalam musik gamelan asli dari masyarakat di Pulau Bali dan Pulau Jawa di Indonesia. Laras yang lainnya adalah salendro atau selendro. Tangga nada pelok dibentuk dengan cara merangkaikan interval sempurna keempat dengan interval yang cukup lebar. Nah, balik lagi tadi itu terdiri dari instrumen musik perkusi yang digunakan pada seni karawitan yang tadi saya sudah jelaskan karawitan itu seperti apa gitu. Lalu instrumen yang paling umum digunakan adalah metalofon, antara lain gangsa, gender, bonang, gong, saron, terus juga selentem. Nah, gangsa itu apa sih? Gangsa merupakan sebuah instrumen yang tergabung dari sebuah ensemble atau barungan gamelan yang bilahannya terbuat dari perunggu. Menurut Bandem Imade di dalam Sanjaya dan kawan-kawan, gangsa merupakan seperangkat gamelan. Jadi gangsa ini adalah alat musik ya. Gangsa merupakan seperangkat gamelan. Terdapat 4 buah gangsa dan biasanya dimainkan untuk membuat elaborasi melodi dengan sistem yang dinamakan ubit-ubitan. Sistem yang dinamakan ubit-ubitan, kotekan, atau cadratan, suatu pola permainan yang menggunakan polos atau pada ketukan dan sanggih di luar ketukan. Lalu gangsa terdiri dari 10 bilah dan nadanya 1 oktav. Lebih tinggi daripada giing. Nadanya 1 oktav lebih tinggi daripada giing. Gangsa dibuat berpasangan dengan menggunakan sistem ombak
atau mengumbang dan ngisep. Gangsa adalah salah satu jenis kesenian dua daerah, yaitu Jawa dan Bali. Nah, oke, lanjut ke gender sekarang. Kan tadi tuh yang paling umum digunakan adalah metalofon, antara lain gangsa. Tadi yang sudah dijelaskan, saat ini kita beralih ke gender. Nah, lalu habis ini kita akan ke bonang. Gender adalah alat musik pukul logam yang menjadi bagian dari perangkat gamelan Jawa dan Bali. Alat ini memiliki 10 sampai 14 bilah logam bernada yang digantungkan pada berkas di atas resonator dari bambu atau seng dan diketuk dengan pemukul. Lanjut ke bonang. Bonang adalah satu bagian dari perangkat gamelan Jawa. Bonang terbagi menjadi dua, yaitu bonang barung dan bonang penerus. Lalu ada gong atau goong ya. Gong merupakan alat musik pukul yang terkenal di Asia Tenggara. Alat musik pukul yang terkenal di Asia Tenggara dan Asia Timur. Gong digunakan untuk alat musik tradisional saat ini. Tidak banyak lagi perajin gong seperti ini. Nah, untuk para penonton sekalian ya, sangatlah berbangga gitu ya, karena kalian punya satu alat musik yang saat ini tidak banyak lagi gitu ya perajin gongnya gitu ya. Lanjut ke saron atau biasanya disebut juga ricik adalah salah satu instrumen gamelan yang termasuk keluarga balungan, yang terbuat dari perunggu dan memainkannya dengan cara dipukul menggunakan palu. Lalu ada slentem, dimainkan oleh wiyaga. Nah, slentem merupakan salah satu instrumen gamelan yang terdiri dari lembaran lebar logam tipis yang diuntai dengan tali dan direntangkan di atas tabung-tabung dan menghasilkan degugan rendah atau gema yang mengikuti nada saron, ricik, dan balungan bila ditabuh. Nah, dimainkan oleh wiyaga menggunakan palu pemukul. Wiyaga itu merupakan istilah dalam seni karawitan ya. Berarti sekumpulan orang yang mempunyai keahlian khusus menabuh gamelan, terutama dalam mengiringi upacara adat dan seni pertunjukan. Nah, orang-orang yang ahli gitu, atau yang bisa lah gitu ya, bermain gamelan gitu ya, itu disebut dengan wiyaga. Nah, sebutannya wiyaga. Nah, bagi kalian yang belum tahu ya, selamat. Bagi yang belum tahu ya, ini namanya. Oke. Menggunakan palu atau pemukul dan membranofon berupa kendang. Kendang itu adalah alat instrumen dalam gamelan yang salah satu fungsi utamanya mengatur irama. Jadi kendang atau gendang gitu ya, itu alat musik yang penting gitu dalam bermain gamelan gitu ya, karena jalannya musik itu sebagaimana kendang yang saya pelajari gitu ya, seperti itu. Ketika kendang sudah mulai menurunkan tempo permainannya, semua pemain wiyaga tadi itu ya, pemain gamelannya itu menurunkan juga tempo nadanya gitu. Ketika seorang kendang memainkan tempo yang cepat, ya otomatis para pemain dari gamelan juga ikut menaikkan temponya, cepat temponya. Ketika kendang sudah memberi aba-aba untuk berhenti, ya para pemain gamelan pun harus siap-siap untuk berhenti gitu. Adalah metalofon antara lain gangsa, gender, bonang, gong, saron, slentem dimainkan oleh wiyaga menggunakan palu pemukul dan branofon berupa kendang. Nah, yang dimainkan dengan tangan.
Juga idofon berupa kemanak dan metalofon. Nah, kemanak itu alat musik gamelan yang berbentuk pisang atau sendok yang memiliki tangkai di bagian ujungnya, terdapat lubang memanjang di bagian badannya. Kemanak berukuran sedang. Kemanak biasanya dimainkan bersamaan dengan pemusik gamelan lainnya. Dan metalofon lain adalah beberapa di antara instrumen gamelan yang umum digunakan. Nah, instrumen lain termasuk xilofon berupa gembang, aerofon berupa seruling, silofon berupa gambang. Gambang itu ya alat musik tradisional yang terdiri dari 18 bilah bambu yang dimainkan dengan cara dipukul gitu ya. Aerofon berupa seruling ya. Kalian semua mungkin sudah tahu ya seruling itu seperti apa. Cuman bagi yang belum tahu apa di situ, seruling itu adalah alat musik keluarga, alat musik tiup kayu atau terbuat dari bambu. Suara suling berciri lembut dan dapat dipadukan dengan alat musik lainnya dengan baik gitu. Nah, kordofon berupa rebab. Nah, bagi yang nggak tahu rebab itu alat musiknya sama seperti gitar gitu ya. Rebab itu adalah jenis alat musik senar yang dimainkan demikian paling lambat dari abad ke-8 dan menyebar melalui jalur-jalur perdagangan Islam yang lebih banyak dari Afrika Utara, Timur Tengah, dan bagian dari Eropa. Lalu dan kelompok vokal tersebut dan kelompok vokal itu disebut sinden. Nah, vokalnya itu disebut sinden dan para pemain gamelannya itu disebut wiyaga. Haus. Alhamdulillah. Nah, dan kelompok vokal disebut sinden. Sinden atau pesinden adalah sebutan bagi wanita yang bernyanyi mengiringi orkestra gamelan. Umumnya sebagai penyanyi satu-satunya gitu di gamelan tersebut. Pesinden yang baik harus mempunyai kemampuan komunikasi yang luas dan keahlian vokal yang baik. Nah, kalau kalian pernah menonton sebuah acara TV contohnya OVJ gitu ya, di situ kan terdapat ada penyanyinya gitu ya. Penyanyinya itu ya disebut sinden gitu, yang memiliki nada yang khas gitu. Sinden itu berbeda dengan vokal-vokal yang lainnya. Dia memiliki karakteristiknya sendiri gitu. Dan jika kalian pernah mendengar suatu penyanyi atau itulah contohnya yang OVJ itu ya, itu ya beda dari vokal-vokal yang lainnya. Dia memiliki suara yang halus, yang lembut, dan juga berkarakter yang pastinya ya. Nah, seperangkat gamelan dikelompokkan jadi dua, yaitu gangsa pakurmatan dan gangsa ageng. Gangsa pakurmatan dimainkan untuk mengiringi hajat dalam atau upacara adat keraton, jumenengan atau upacara penobatan raja atau ratu, tinggalan dalam atau peringatan kenaikan tahta raja atau ratu, gerebek atau upacara peristiwa penting, sekaten upacara peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Gangsa ageng dimainkan sebagai pengiring pergelaran seni budaya, umumnya dipakai untuk mengiringi beksan atau seni tari, wayang atau seni pertunjukan, unyon-unyon, upacara adat atau hajatan, dan lain-lain. Saat ini gamelan banyak digunakan di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok untuk saat ini ya. Lanjut. Itu dari pembahasan apa sih gamelan dulu ya. Sebelum lanjut ke pelok salendro, karena ya balik lagi gitu, ketika saya menjelaskan
apa itu gamelan pelok salendro. Tapi nanti ada yang bertanya apa sih gamelan itu gitu ya. Lebih baik saya jelaskan juga di sini gitu. Karena masih saling bersangkutan, masih saling nyaut gitu ya. Lalu kita masuk ke pelok salendro. Nah, istilah pelok salendro menunjuk pada penggunaan laras. Istilah pelok salendro menunjuk pada penggunaan laras atau nada ya kalau bahasa Indonesia. Sebenarnya istilah ini berasal dari Jawa Tengah. Istilah pelok salendro ini berasal dari Jawa Tengah. Begitu juga wujud gamelannya hampir serupa, bahkan sama dengan gamelan pelok salendro Jawa Tengah. Nah, orang Sunda nyebut kedua laras ini dengan sebutan melog dan nyalendro. Melog menggunakan M, bukan menggunakan P. Itu orang Sunda ya, yang berarti mirip pelog dan mirip salendro. Nah, namun demikian gamelan ini hanyalah sebuah unit instrumen. Gamelan ini hanya sebuah unit instrumen, walaupun wujudnya dapat dipastikan berasal dari Jawa Tengah ya. Walaupun wujudnya dipastikan berasal dari Jawa Tengah, tapi ini hanyalah sebuah unit instrumen. Orang-orang Sunda menggunakannya dengan cita rasa dan estetika budayanya sendiri. Nah, gamelan pelok salendro ini di beberapa daerah mungkin punya karakter yang masing-masing gitu ya. Dalam jenis musik keliningan atau dalam bahasa Jawanya itu kelenengan, banyak repertoar karya berdasar pada gamelan berlaras nyalendro. Sedangkan penggunaan laras melog hanya merupakan semacam transposisi untuk memainkan beberapa repertoar agar memiliki suasana lain. Dengan demikian, penggunaan kedua laras tersebut masih terpisah gitu ya. Dalam memainkan suatu karya, jika menggunakan laras pelok tidak bisa menggunakan laras salendro. Kenapa? Ya karena berbeda. Laras pelok dengan laras salendro itu berbeda gitu ya. Mempunyai suaranya yang berbeda, karakteristik yang berbeda, bentuk alatnya pun berbeda. Itu ya. Tidak bisa menggunakan laras salendro. Begitupun sebaliknya, ketika kita main laras salendro, kita nggak bisa gabung dengan alat musik yang pelok. Kalau kita main pelok, tidak bisa digabung dengan alat musik salendro ya. Digabung pada pembahasan yang saya bicarakan ini adalah sekumpulan alat musik salendro ya. Ada kita mau memainkan sebuah lakon atau ubruk gitu ya. Di situ alat musiknya laras salendro. Nah, pada bagian saron satu, karena ada kerusakan lalu diganti dengan saronnya laras pelok, itu tidak bisa. Nah, begitupun sebaliknya, kita memainkan alat musik laras pelok, saron satunya tidak ada, lalu yang ada pada saat itu hanya alat musik laras salendro. Jadi ya untuk saat itu tidak bisa digunakan, karena ya tadi itu balik lagi, laras salendro, laras pelok itu berbeda, karakteristiknya berbeda, suaranya berbeda, alat musiknya gitu ya. Jika itunya saja sudah beda, ya bagaimana bisa disatukan gitu. Nah, kalaupun pada gending-gending tertentu, catatan, jika mungkin ada alat yang bisa digabungkan pada saat itu, atau hanya kendang gitu ya. Kendangnya itu ya bisa gitu. Kendang itu ya sama gitu ya, nadanya ketuplak ya, suaranya pun sama gitu. Jadi ya hanya kendang yang bisa digabungkan gitu. Kendang salendro, kendang pelok ya sama aja, bisa dimainkan gitu. Kendang tuh sifatnya tengah, netral.
Oke, tadi sampai mana ya? Kalaupun pada gending-gending tertentu menggunakan kedua laras ini, akan tetapi secara kompositoris hal itu sekali lagi hanya sebagai transposisi saja, hanya sebagai transposisi, oke. Transposisi itu perpindahan posisi. Dari bahasa Indonesia, transposisi itu adalah perpindahan posisi atau proses atau hasil perubahan fungsi. Ada perpindahan. Transpos itu namanya. Bagi orang Sunda sebenarnya untuk memainkan jenis musik keliningan cukup dengan gamelan berlaras nyalendro atau salendro ya. Karena dalam memainkan berbagai varian melodi seperti permainan rebab, sinden atau alok dapat menggunakan berbagai laras selain laras nyalendro atau salendro, seperti laras degung, ada laras magenda, ada mataraman dan lain sebagainya, berbeda-beda. Jadi uniknya bermain suatu gamelan itu ya beda-beda gitu, berunik gitu, banyak variasinya. Ada laras salendro, ada laras degung, ada laras madenda, lalu ada laras mataraman dan yang lainnya, bervariasi. Kalau ibarat kita bermain musik ya, ada genre musik pop, ada genre musik rock, ada genre musik dangdut, genre musik yang lainnya gitu ya. Sama kayak gamelan, pelok, salendro pun punya gitu, karakteristiknya. Lalu punya juga ininya bermacam-macam lah pokoknya variasinya gitu. Di sini ada teori dari Mahyar Angga Kusumodinoto kalau bahasa Jawanya, bahwa beberapa laras yang sering digunakan dalam musik Sunda berdasar pada laras salendro. Itu ya. Mana lagi? Oke, kita lanjut lagi ya. Masih dalam pembahasan yang sama ya. Ini saya dapat sebuah materi research dari orang isi Yogyakarta itu sih. Di sini dijelaskan pembahasan diktat meliputi karawitan Sunda. Oke, sebelum itu diktat ini disusun. Meliputi karawitan Sunda, gamelan, pelok, salendro, meliputi laras, surupan, gending, patet, dan embat. Nah, kita memasuki pembahasan embat gitu ya. Pengetahuan tentang karawitan Sunda. Praktik menabuh embat sawilet. Praktik menabuh embat dua wilet. Praktik menabuh pola-pola tepak kendang embat sawilet dan dua wilet gitu ya. Oke, karena tadi ada break azan gitu ya, kita melanjutkan pembahasan kali ini ya. Sedikit mengulas. Tadi itu kita membahas apa sih itu gamelan, apa sih itu gamelan, pelok, salendro gitu ya. Dan untuk pembahasan kali ini ya kita akan melanjutkan kepada pembahasan embat sawilet. Embat ya. Pembahasan ini meliputi karawitan Sunda, gamelan, gamelan, pelok, salendro gitu yang meliputi laras, surupan, gending, patet dan juga embat ya. Pelok, salendro meliputi laras, meliputi surupan, meliputi gending, patet dan embat. Cuman
Kali ini kita akan membahas pengetahuan umum tentang karawitan Sunda, praktik menabuh embat sawilet, praktik menabuh embat dua wilet, praktik menabuh pola-pola tapak kendang, embat sawilet dan juga dua wilet. Oke, praktik menabuh karawitan Jaipongan. Pengetahuan umum tentang karawitan Sunda diberikan untuk memberikan gambaran tentang karawitan Sunda gitu ya, terutama bagi mereka yang baru mempelajari, bukan baru mengenalnya. Yang baru mempelajari bukan baru yang mengenalnya gitu ya. Bahasannya meliputi sistem penotasian, perbedaan karawitan Sunda dengan karawitan Jawa, penjelasan tentang patet, serta prinsip dasar menabuh gamelan Sunda. Selanjutnya praktik menabuh gamelan dua wilet dan sawilet, karawitan Jaipongan serta kendang. Praktik menabuh kendang sawilet naik dua wilet dimaksudkan untuk mengetahui bentuk gading dalam karawitan secara karawitan Sunda gitu ya, secara umum yang sering digunakan, terutama bentuk gending untuk tarian kursus dan tari Jaipongan. Sedangkan praktik menabuh kendang dalam iringan tari Jaipongan dimaksudkan untuk mempermudah ya, dimaksudkan untuk mempermudah dan dalam memahami gitu ya, menghafal serta mempraktikkan pola-pola tapak kendang Jaipongan dalam iringan karawitan dan tarian gitu. Penulisan notasi dalam diklat ini menggunakan notasi Daminatila. Sebenarnya bukan seperti itu ya, pengucapan yang benar itu ya, Daminatila dalatina mida, ya seperti itu. Berbeda ya dengan do re mi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau do re mi kan itu do re mi fa sol la si do gitu ya, berbeda gitu ya. Pentatonis dan diatonis itu memang berbeda tuh. Nah, ini dimaksudkan agar bisa memahami gitu ya proses baca notasi Sunda gitu, sebagai besar dari perkembangan keilmuannya gitu ya. Nah, saya di sini selaku sebagai mahasiswa gitu ya, terutama di jurusan seni pertunjukan gitu ya, mungkin sedikit menyayangkan itu jika kita terlalu terobsesi dengan bukan terobsesi ya, kita terlalu melupakan lah gitu ya. Kita melupakan alat musik tradisional gitu, yang bahkan pun alat musik seperti ini bisa membawa nama baik ya untuk negara kita ya, terutama Indonesia gitu. Dan alat musik seperti ini yang bisa membantu kalian untuk terbang lebih jauh lagi gitu ya. Mengingat ada beberapa kawan saya, ada beberapa orang-orang yang saya kenal seperti dosen saya, teman-teman saya yang bermain alat musik dari gamelan seperti ini, bermain kendang, lalu bermain angklung gitu ya. Mereka bisa mementaskan permainan mereka di luar negeri gitu ya. Ada beberapa yang mementaskan musiknya itu di Singapura, di Bangkok Thailand, di Malaysia ada. Nah, maka dari itu ya saya sedikit menyayangkan gitu, banyak dari kita gitu yang malu atau enggan untuk bermain alat musik seperti ini ya, alat musik daerah gitu ya. Sangat disayangkan sekali gitu. Kenapa ya? Jika nanti semakin lama banyak yang tidak mau pelajari alat musik tradisional seperti ini, banyak yang tidak memainkannya lagi.
akan disayangkan jika nanti alat musik ini mati atau sama sekali tidak ada yang bisa memainkannya, sama sekali tidak ada yang mau memainkannya karena keegoisan dari diri kita sendiri, karena ya malu gitu ya, jaga image gitu ya. Sangat disayangkan sekali lagi. Mungkin ya pesan dari yang tadi saya bilang itu ya, yuk kita coba untuk kembangkan lagi gitu, musik tradisional gitu ya. Karena yang musik ini ya musik dari negara kita gitu loh. Kita harusnya senang gitu. Kita punya alat musik yang luar biasa gitu ya kan. Sangat disayangkan sekali gitu. Sangat tidak menyangka jika nanti itu tidak ada lagi orang-orang yang memainkan alat musik seperti ini gitu ya. Maka dari itu ya, selagi kita bisa untuk mempelajarinya saat ini gitu ya, ya ayo kita coba pelajari. Walaupun beberapa dari kita itu ada yang salah melakukan metode pembelajarannya ya, karena saya juga mahasiswa pendidikan, karena nantinya juga saya bakal mengajar gitu. Nantinya bakal gimana ya? Ya nantinya sangat disayangkan lah kalau alat musik ini tidak ada yang memainkannya lagi gitu. Jangan pernah mau takut untuk salah gitu ya, selama kita itu masih dalam proses pembelajaran gitu. Yang sangat saya sayangkan dalam pembelajaran yang ada di ini ya, yang saya pernah lewati, yaitu sangat disayangkan sekali ketika kita belajar sesuatu itu kita hanya kejar-kejaran itu dengan apa yang kita pelajari gitu. Yang saya maksud itu ya, sistem pendidikan yang saat ini itu mohon maaf ya jika ini melebar gitu ya. Sistem pembelajaran yang saat ini kita lakukan itu menurut saya, menurut pandangan saya sedari saya masih sekolah itu ya, kita bukan mengajar siswa, bukan mengajar mahasiswa, tapi kita mengejar yang namanya materi gitu. Sangat disayangkan sekali gitu. Ada apa sih gitu sampai sebegitunya kah kita harus mengejar materi? Bayangkan ketika kita mengajar itu, tidak semua kepala manusia yang kita ajari itu sama semuanya. Tidak, ada beberapa manusia yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang memiliki kelebihan ya mungkin dia akan cepat tangkap, dia mungkin akan cepat mengerti. Tapi ya bagi orang-orang yang memiliki kekurangan dalam menyerap sebuah ilmu itu ya sangat disayangkan, kasihan gitu ya. Karena ya saya pernah melihat kejadian seperti itu ya, teman saya sendiri pun juga dengan saya gitu. Teman saya sendiri ya belajar, tapi ya dikarenakan seorang gurunya itu terlalu mengejar yang namanya materi, ya sampai akhirnya dia ketinggalan. Seharusnya kan kita sebagai tenaga pendidik itu ya mengajar bukan mengejar ya. Mengajar seorang siswa, mengajar seorang mahasiswa, mengajar bukan mengejar. Mengejar sebuah materi untuk apa? Untuk apa sebuah materi dikejar? Tapi kalau kita yang mengajar tidak bisa memberikan apa yang kita informasikan kepada siswa kita, tetapi kita mengejar materi, sedangkan siswa-siswa dan mahasiswa kita tidak mengerti apa yang kita ajar gitu. Sangat disayangkan hal-hal seperti itu ya. Terlebih lagi beberapa banyak pengalaman saya ya, beberapa orang-orang yang mengajar itu terlalu membawa suasana dirinya sendiri itu gitu. Suasana buruk yang dia alami ya mereka limpahkan kepada orang-orang yang di sekitar dia. Seperti ya, bagi saya itu hal-hal seperti itu ya bukan orang-orang dewasa lah, orang-orang seperti itu. Karena ya balik lagi, kita seorang pengajar, kita harus memberikan hal-hal positif kepada sekeliling kita ya. Resiko menjadi seorang pengajar itu seperti itu. Kita harus siap mental, kita harus siap yang namanya ya yang terpenting sih lebih siap mental gitu ya, karena
kita harus selalu berbuat benar ya, karena balik lagi kita seorang pendidik. Resiko kita sebagai seorang pendidik harus melakukan hal-hal yang seperti itu, bukan hal-hal yang buruk. Bukan ketika kita sedang mengalami sebuah masalah kita terbawa emosi sampai kita melakukannya kepada orang sekitar. Itu menurut saya hal-hal yang salah gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas pembicaraan yang sedikit melebar dari saya. Saya Muhammad Amin Sulaiman. Salam pendidikan dan tetap cerdas. Terima kasih.